Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak, Ibu, hidup itu benar-benar rahasia yang maha kuasa. Hari ini kita bisa ketawa ketiwi, bisa kerja cari duit. Tapi besok nggak ada yang tahu nasib kita bakal bagaimana. Kadang kita merasa sakti mentang-mentang masih muda. Merasa nggak bakal sakit. Padahal penyakit itu nggak pernah lihat KTP kita. Contohnya tamu kita hari ini, Mbak Mega. Bayangkan saja, di umur yang masih muda belia berusia 24 tahun, yang harusnya lagi semangat-semangatnya menata masa depan, tiba-tiba ambruk terkena stroke. Seketika itu juga bagai kesambar petir di siang bolong. Tapi Bapak Ibu, jatuh itu biasa. Yang luar biasa adalah cara kita bangun lagi. Narasumber hari ini mengajarkan kita satu hal penting. Boleh badan kita sakit, tapi semangat hidup nggak boleh mati. Kita harus lawan. Ayo, kita ambil ilmunya biar kita makin sayang sama badan sendiri dan kita bisa mencegah dari penyakit stroke. Simak selengkapnya di Go Healthy. Silakan Kang Ronald. Terima kasih buat rekan saya Afri Rahman ya, yang tadi sudah memberikan kalimat-kalimat indah yang harusnya menjadi pengingat bagi kita semua kalau usia muda ya jangan pernah mengabaikan kesehatan karena stroke menyerang tidak pandang usia. Ya pemirsa ya. Dan di Go Healthy kali ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga ada Mbak Preti dan juga ada narasumber. Masih muda tapi kena stroke ya. Nanti dia akan berbagi kisahnya, tapi sebelumnya kita simak info sehat berikut ini. Aneurisme sebabkan serangan stroke dan kematian di usia muda. Mari kita awali dari aneurisme itu apa dan kok bisa sampai bisa menyebabkan kematian dan stroke. Mas Boyke, boleh bantu dijelaskan? Ya pemirsa, jadi aneurisma itu adalah namanya kelainan pada pembuluh darah ya, di mana dinding pembuluh darahnya itu menipis dan karena menipis kadang-kadang juga sudah menimbulkan seperti gelembung seperti gambar tersebut di atas ya. Di awal aneurisma itu tidak ada gejala apapun, sekali lagi tidak ada gejala apapun, tapi ketahuannya setelah dia pecah. Makanya pemeriksaan aneurisma yang tadi saya katakan melalui pemeriksaan radiografi, angiografi itu juga CT angiografi itu penting sekali. Dan ketika terjadi pecah, pemicunya hipertensi, ya. Pemicunya adalah juga bisa karena stres yang berlebihan. Tiba-tiba saking stresnya tiba-tiba nggak sadar. Tapi gejalanya itu khas karena dia aneurisma itu paling sering adalah di pembuluh darah otak, maka gejala seperti leher kaku, mual, muntah proyektil-proyektil, terus-terusan muntah, pusing yang seperti disambar halilintar orang bilang, ya. Itu adalah gejala-gejala daripada kalau pembuluh darahnya pecah atau aneurismanya pecah. Ya, jadi sekali lagi kalau ada hal seperti itu segeralah pergi ke dokter. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya. Oke? Terima kasih Mas Boyke. Dan bersama kami ada seseorang yang pernah mengalami stroke pada usianya masih muda pada saat itu. Saya panggil Mbak aja kali ya. Ada Mbak Mega nih. Mbak Mega apa kabar? Halo, puji Tuhan baik. Baik ya? Baik. Oh, aduh, meskipun dulu pernah terkena stroke. Iya. Di usia berapa? Usia 24 tahun. Tapi nggak pernah hilang semangat untuk kembali pulih kan? Jangan dong. Harus semangat Harus terus semangat. ya? Karena kan stroke itu bukan akhir dari segalanya Kang Ronald. betul Tapi sekali. awal dari segalanya. Wah, aku suka semangat.
semangatnya baik. Mumpung lagi ada di TV Nasional, silakan Mbak Mega disapa keluarganya, teman-temannya, para stroker, semangati mereka. Silakan Mbak Mega. Halo Mama, semuanya keluargaku tercinta, terima kasih banyak untuk segala supportnya, untuk segala cinta kasihnya, dukungan yang luar biasa, dan juga protektifnya untuk aku selama 16 tahun ini. Terima kasih. Mama namanya siapa? Mama namanya Ibu Yani. Mama Yani sehat-sehat selalu, salam dari kami semua. Mama udah pasti deh perempuan ahli surga nanti. Betul. Wah, luar biasa ya. Mega, yang saya pengen tahu itu, Boleh dong. stroke itu membuat kamu kehilangan apa saja sih? Ketika kamu di usia muda gitu. 24 tahun loh. 24 tahun. Stroke itu yang jelas fungsi tangan sama kaki, Dok. Ya, Boleh fungsi- kita lihat Coba kita fungsi lihat tangan. tangannya. Tangannya masih seperti ini. Ini kaku banget ya Mbak Mega. Berat. Berat. Kang. Iya, Tapi berat. nggak kita- sakit. Enggak sakit. Kita lihat lagi, boleh bisa dilurusin? Lurus ini masih dibantu sama tangan yang kuat, Dok. Buka tutup. Belum bisa sama sekali. Kalau kaki nih, pergerakan untuk berjalan boleh kami lihat? Kalau Mega. kaki, aku puji Tuhan bisa berjalan. Bisa, Kang? Oke. Aku takut aja. Siap. No. Aku Boleh bisa. kami lihat? Boleh. Melangkah coba. Oh. Tapi ini udah mending ya. Dulu awal kena stroke nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Berapa lama ketika udah mulai bisa berdiri dan melangkah? Itu butuh belajar lama sih, Kang. Tahunan? Yes. Ya. Oke, boleh kembali lagi Mega? Oke. Oke. Bisa. Saya. Bisa. Kalau sehari-hari menggunakan alat bantu tongkat misalnya? Saya pakai tongkat kalau keluar rumah aja, Kang. Karena untuk safety ya. Ya, Karena ya. kan stroke itu tidak hanya, maksudnya stroke itu kalau kita nggak bisa jalan, kalau misalnya ketemu orang banyak kita nggak bisa jalan. Terus abis itu kalau misalnya jalanannya nggak rata, kita nggak bisa jalan. Banyak sekali hal-hal yang di luar prediksi kita gitu kan. Jadi aku lebih memilih untuk pakai tongkat kalau di luar rumah. Kalau di rumah nggak, Oke, jadi si tongkat ini dibawa kemana-mana? bawa kemana-mana. Oke, kalau secara fisik tentu terdampak. Terdampak. Apalagi nih yang terdampak menurut Mbak Mega setelah mengalami serangan stroke di usia 24 tahun? Mental. Mental. Kenapa Mental, tuh mental? itu. Kenapa? Itu mentalnya bener-bener down banget sih, Kang. Down bener-bener down banget. Makanya kayak tadi saya udah bilang, saya sempat depresi, sampai saya sempat putus asa, saya nggak mau minum obat, saya nggak mau makan, Ngambek gitu. ngambek, Dok. Gitu. Itu yang memberikan kamu akhirnya kembali lagi mau minum obat siapa? Mamaku, kembali lagi Mama mamaku. Yani hebat banget. Kenapa sih. tuh? Dia ngomong mama. apa sama kamu? Mamaku menangis dan mama cuma bilang, kamu kok aneh. Kenapa Tuhan udah kasih kamu kesempatan hidup kedua, tapi sekarang kamu malah mau mengakhiri gitu, malah mau mengakhiri hidupmu gitu. Harusnya kamu harus bersyukur dan kamu manfaatkan hidupmu yang kedua ini biar bisa menjadi berkat untuk orang. Masalahnya adalah stroke tuh bisa berulang. Mega tahu kan? Iya. So hati-hati. Masih ada PR ya tadi ya Mbak Pret ya? Betul, betul sekali. Jadi tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, ini sempat kita cek ya. Aduh, Cek masih tinggi semua. Terus ini kadar kolesterolnya pun masih tinggi, ada di angka 225. Normalnya nih kita harusnya pertahanin di bawah 200. Nah, dari sisi Mbak Mega sendiri ada konsumsi obat secara rutin? Saat ini sudah tidak ada sih, Dok. Obat kolesterol? Tidak. Obat kolesterol kadang-kadang. Obat kolesterol itu bukan obat penawar atau penetralisir dari makan makanan yang mungkin kita kesannya bilangnya jorok gitu, makanan berlemak gitu, nggak demikian. Obat kolesterol wajib dikonsumsi secara rutin. Lalu tadi kita lihat juga hasil cek tensinya ada di angka 127/80. Sebenarnya kalau dilihat Oke sih. tensinya masih belum masuk ke dalam kategori hipertensi. Tapi ingat ya bahwa di antara 120 sampai 140 itu masuk ke dalam kategori prahipertensi yang artinya calon hipertensi. Dalam arti kalau bisa nih Mbak Mega, kita jaga nih seoptimal mungkin ada di angka kisaran 120/80. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas darah, pembuluh darahnya tetap dalam keadaan baik. Jadi masih ada PR yang harus dilakuin oleh Mbak Mega. Banyak. Yuk Mbak Preti, Mas Boyke, mari kita kasih solusi tambahan buat Mbak Mega. Iya, jadi permasalahannya kan sekarang kolesterolnya yang masih tinggi ya, dan sebagian ekstremitasnya atau tangan dan kakinya juga masih kaku. Nah ini
sebenarnya bisa dibantu selain dari obat tadi kan obat-obat dokter, mengubah pola hidup, ya kemudian juga dicek terus ya kondisi-kondisinya, bisa menggunakan teknologi laser. Kenapa harus teknologi laser pemirsa? Karena teknologi laser ini dia diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ketika teknologi laser itu dinyalakan, dia akan pertama adalah menguraikan gumpalan-gumpalan darah. Ya, kalau dia terjadi penyumbatan, karena kan kalau kolesterol bisa melakukan penyumbatan kan, sehingga terbentuklah seperti itu ya. Ketika dinyalakan maka gumpalan-gumpalan itu juga akan terurai, ya. Dan kalau kita tadi lihat gambar daripada teknologi laser itu, kok ada yang masuk ke hidung ya? Nah, yang dimasukkan ke hidung itu namanya teknologi intranasa. Ini sangat diperlukan. Ya kenapa? Karena kan kelainannya semuanya ada di kepala, iya kan? Apalagi kita tahu bahwa tadi ada demensia, ya ada pelupa dan sebagainya. Oleh karena itu aliran darah di kepala itu harus baik. Jadi menggunakan teknologi laser yang dipanjangkan, ya namanya teknologi intranasa. Itu bisa membantu pemulihan stroke yang lebih sering bagi pasien-pasien stroke yang ada di rumah ya, kemudian bisa mengatasi demensia, vertigo, pusing 7 keliling, migrain pusing sebelah maupun sinusitis. Jadi pemirsa sekali lagi stroke tidak melihat usia. Ini oleh karena aneurisma ya, tapi juga yang muda-muda pun banyak, apalagi kalau sudah terjadi pengentalan darah. Jadi selain kita menjalankan pola hidup sehat, kita juga bantu dengan yang namanya teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Oke? Nah, untuk bantu agar kolesterolnya lebih terkendali, salah satunya Mbak Mega bisa dari sekarang juga pakai teknologi laser. Teknologi laser yang Mbak Mega bisa lihat di sana dan telah digunakan oleh Kang Ronald. Mungkin banyak teman Mbak Mega yang sesama para stroker juga sudah memanfaatkan teknologi laser. Ini bekerja dengan mengoptimalkan kembali kompor energi yang ada di dalam tubuh. Jadi di setiap sel-sel tubuh kita di dalamnya tuh ada kompor yang bertugas untuk mengubah atau memasak si kolesterol, gula darah maupun asam urat menjadi energi. Jadi ketika Mbak Mega pakai secara rutin, hasil akhirnya adalah kolesterolnya terkendali, energinya meningkat. Jadi Mbak Mega dan pemirsa bisa merasakan tubuh yang lebih bugar. Alhasil proses pemulihannya pun bisa dibantu. Jadi lebih semangat untuk latihan. Nah, nanti pakai secara rutin sehari 2 kali. Boleh sembari beraktivitas, boleh sembari nyantai. Tujuannya adalah ingat kolesterolnya turun, tensinya stabil, kualitas darah dan pembuluh darahnya diperbaiki, dan tentunya adalah proses pemulihannya menjadi lebih optimal. Nah pemirsa sekali lagi ya, buat yang muda-muda, ya stroke itu tidak mengenal usia, 24 tahun. Ya jadi apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menua dengan sehat? Tentu kuncinya ada di darah dan pembuluh darah. Betul. Ya kan? Usahakan darah tidak kental, pembuluh darahnya tetap sehat, kuat, dan itu bisa dilakukan melalui pola hidup sehat. Kemudian juga olahraga, ya makan, itu pola hidup sehat, olahraga, makan, manajemen stres, ya. Kemudian check up kesehatan, rutin, kemudian ya harus rutin, kemudian ditambahkan juga dengan konsumsi obat dokter dan teknologi laser. Namun Mbak Mega, ketika kita memasuki usia 40 tahun kan namanya pencernaan kita juga sudah mulai berkurang kemampuannya. Ya, kita butuh antioksidan, kita butuh vitamin dan mineral. Jadi untuk melengkapi tadi si teknologi laser ini, kita juga lengkapi dengan konsumsi antioksidan, vitamin, mineral dalam satu kemasan. Sehingga tubuh kita akan bisa menua dengan sehat. Buat Anda yang sedang menyaksikan Go Healthy ya, jangan tinggal diam. Take action sekarang juga. Ya sudah dengar, ayo lakukan tindakan. Ya gunakan AccuLaser karena ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga. Sebagai upaya mencegah dan mengendalikan angka hipertensi, kolesterol, diabetes, dan asam urat yang tinggi. Dengan penggunaan rutin bisa mencegah serangan jantung atau stroke seperti yang dialami oleh Mbak Mega, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, pemesanan AccuLaser ini hanya bisa dilakukan di GoGo melalui nomor yang ada di layar TV. Ada kan? Silahkan Anda hubungi sekarang atau bisa dengan cara mengunjungi kafe showroom GoGo yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang.
Nanti Customer Relation akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ingat ya, layanan ini hanya ada di GoGo Mall, tidak ada di tempat yang lain. Dan ingat, GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi, Anda waspada jika ada promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Ya, pemirsa, demi kesehatan, segera gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sekarang saatnya untuk solusi sehat. Ya, ini bukan hanya buat Mbak Mega, tapi juga buat Anda, siapapun yang sekarang lagi berusaha pulih ya setelah terkena serangan stroke. Ada yang namanya latihan standing weight shift. Ya, jadi latihan pindah beban berdiri ya supaya si anggota tubuh yang lemahnya itu dilatih supaya bisa kembali kuat. Mbak Preti dan Mbak Mega akan mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya. Ini kita lihat. Silakan Mbak. Caranya adalah berdiri dengan posisi tegak, lalu kaki dibuka selebar bahu. Pada Mbak Mega ini sisi yang lemah atau sakit adalah sisi kiri, sedangkan sisi yang kuat atau sisi sehat adalah sebelah kanan. Nah, jadi ingat ya pemirsa, yang diangkat adalah sisi yang kuat dan sehat. Contohnya kalau pada Mbak Mega adalah sisi kanan. Silahkan ditopang, lalu diangkat, ditahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, lalu diletakkan kembali, ulangi. Angkat lagi, tahan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, diletakkan kembali, ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan gerakan ini sebanyak 10-15 kali, sehari 2 kali. Tujuannya adalah untuk membantu menguatkan kembali sisi yang lemah atau sakit, contohnya pada Mbak Mega adalah sisi kiri, agar keseimbangannya menjadi lebih baik dan nantinya proses pemulihan bisa berjalan secara optimal. Oke, itu dia latihannya, silakan Anda coba sendiri ya. Sekarang kita kembali ke kisahnya Mbak Mega, umur 24 tahun, terkena stroke pada saat itu karena memang ada aneurisma ya di pembuluh darah di kepalanya gitu kan ya. Mbak Mega, apa yang paling berat setelah terkena stroke ini apa sih? Yang paling berat dan yang paling bikin merasa putus asa itu adalah kehilangan fungsi tangan sama fungsi kaki. Jadi yang bikin aku benar-benar ngedrop itu pada saat aku tahu kalau misalnya fungsi tanganku tidak berfungsi gitu, Kang Ronald. Yeah. Oke. Jadi pas saat berdoa, aku nyariin, "Mah, tangan kiriku mana?" Nggak kerasa. No, gini, apa maksudnya Mas Boyke, jadi kan aku mau berdoa kan begini Kan ya. berdoa biasanya begini kan. Berdoa begitu kan. Terus habis itu aku bilang, "Mah, tanganku yang kiri mana? Kok nggak ada?" gitu. Jadi tuh pasca stroke itu aku merasa benar-benar kayak baby. Kembali jadi bayi lagi. Jadi bayi lagi, harus tidur miring itu belajar. Miring belajar, terus habis itu duduk belajar, berdiri belajar. Bahkan untuk jalan juga kan harus belajar gitu. Mamaku sempat ngeledekin aku pas pertama kali, aku ingat banget pas pertama kali aku bisa berdiri, mamaku bilang, "Wah, anakku udah bisa berdiri sendiri." Gitu, itu sih kayak gitu-gitu bukannya bikin aku jadi down gitu, malah kayak, oh ya mamaku masih bisa bercanda gitu. Ya meskipun Mega tadi cerita awal-awal terkena stroke tuh sampai ada rasa malu keluar rumah gitu kan ya. Bahkan banyak orang kalau ketemu tuh ngeliatin kayak orang aneh gitu gak sih? Saya pernah dibilang orang cacat. Saya pernah dibilang cacat. Terus saya cuma bilang, "Ya udah nggak apa-apa, biarin aja mau ngomong apa gitu kan. Nggak mempengaruhi saya juga gitu." Oleh sebab itu untuk misalnya pemirsa kalau misalnya ada melihat seperti seseorang yang mengalami keterhambatan dalam fisiknya, itu jangan dijudge. Karena merasanya sebagai seorang penyintas stroke itu pasti terkena banget tuh mentalnya. Mental abis. Dan tentunya pemirsa juga ya, kalau melihat cerita dari Mbak Mega ini kita renungkan ya, betapa
betapa pentingnya menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Ya. Ya kan? Iya. Harus lebih aware. Betapa di usia muda sudah mengalami kejadian-kejadian yang menyedihkan, yang membuat hilang rasa percaya diri, dan itu adalah stroke. Sebenarnya hidup yang sehat itu adalah kunci segalanya. Mau kita tua, mau kita muda, ya, itu harus menjadi bahan kita untuk melangkah ke depan. Apa? Ya jaga darah dan pembuluh darah kita, ya kan? Nah, dengan cara apa? Ya pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu kan pola makan, pola tidur, pola olahraga tetap, manajemen stres, ya kan? Jangan sampai gampang stres, gampang kaget, ya kan? Itu bisa semua. Kemudian check up dan lengkapilah ya dengan teknologi yang memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Sehingga kita terpelihara terus tuh. Dari mulai muda sampai tua. Kondisi darah kita tuh tetap bagus. Jauhlah dari stroke. Jauhlah dari serangan jantung. Kalau darah dan pembuluh darah kita sehat. Karena dia fungsi darah dan pembuluh darah itu memberikan nutrisi, oksigen kepada seluruh organ-organ vital kita. Jadi sekali lagi pemirsa, yuk lengkapi hidup kita dengan teknologi laser, dan juga satu lagi karena kita semakin tua, tambahkan juga dengan antioksidan, vitamin dan mineral ya. Untuk menambah kondisi tubuh kita menjadi lebih baik lagi. Ya, tadi sudah dijelaskan di segmen pertama bahwa ada alat kesehatan yaitu teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan. Ada juga yang digunakan di rongga hidung, yaitu intranasal. Nah, ada satu lagi namanya teknologi NMES. Boleh Mbak Preti dibantu dijelaskan? Oke, jadi teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bisa digunakan pada berbagai area yang ingin dilatih. Contohnya lagi nih Mbak Mega, kan yang lemah itu sisi kiri. Jadi nanti penggunaannya difokuskan pada anggota tubuh gerak sisi kiri. Misalkan di lengan atas, lengan bawah, di bahu, di pundak, di punggung, tungkai atas, tungkai bawah, ya paha depan, paha belakang, sekitar lutut. Tujuannya adalah untuk memberikan stimulus pada saraf dan otot sehingga terjadi pergerakan pasif. Ini seperti yang Mbak Mega lihat ya, pergerakan tersebut terjadi karena teknologi NMES. Jadi kita sebutnya dengan pergerakan pasif. Tujuannya adalah untuk mempertahankan volume otot dan melatih otot agar siap untuk digunakan kembali. Penggunaan teknologi laser sehari 2 kali itu juga bisa membantu seorang penyintas stroke untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Contohnya kalau kita lihat pasien pasca stroke ini seringkali mengalami depresi pasca serangan stroke. Mbak Mega juga udah pernah melalui itu. Lalu yang kedua, sering mengalami gangguan tidur. Seringkali mau tidur, kok susah banget gitu. Padahal tidur ini memegang peranan penting dalam proses pemulihan stroke. Dengan menggunakan teknologi laser sehari 2 kali pada pagi hari, ini bertujuan untuk meningkatkan produksi hormon serotonin sehingga membantu menjaga kestabilan mood dari pasien pasca stroke. Jadi emosionalnya menjadi lebih stabil. Tetapi ketika dipakai di malam hari, nantinya membantu tubuh menghasilkan hormon melatonin agar tidurnya menjadi lebih lelap, nyenyak. Nantinya proses metabolisme menjadi lebih baik. Hormon-hormon untuk pertumbuhan, mengembalikan sel-sel yang sudah sakit digantikan dengan sel-sel sehat, ini bisa berjalan dengan semestinya. Jadi untuk Mbak Mega, contoh yang baik untuk semangatnya tinggal dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser sehari 2 kali dengan teknologi NMES. Dan juga untuk pemirsa yang masih muda, ingat bahwa saat ini serangan stroke tidak memandang usia, tidak memandang profesi, tidak memandang jenis kelamin. Jadi jaga betul-betul kualitas darah dan pembuluh darah Anda, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Oke, jadi Mbak Mega, apakah Mbak Mega siap untuk melakukan pola hidup sehat? Siap dong. Siap ya? Siap untuk berlatih setiap hari? Harus. Dan siap untuk mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Siap. Oh, terima kasih Mbak Mega. Sampaikan salam dari kami buat Mama Yani. Mama Yani yang sehat gitu ya. Nanti kita ketemu lagi, kamu udah pakai laser, jalannya udah lancar lagi. Amin. Mega, ya. Amin. Ya, sehat selalu ya Mega ya. Semangat. Mas Boy terima kasih, Mbak Preti juga terima kasih buat penjelasannya. Dan pemirsa, perbincangan kali ini harus menjadi pelajaran buat kita semua ya. Ingat, pola hidup sehat harus dilakukan, jangan ditunda-tunda lagi agar kita tetap sehat sampai kapanpun dan bisa tercegah dari stroke ya. Tadi cerita stroke seberat apa pemirsa ya.
Makanya segera gunakan AccuLaser dari Gogomall ya, dan ingat nih pemirsa, pelayanan Gogomall ini berskala internasional karena sudah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang sudah hadir lebih dari 10 tahun. Nah, pemesanan AccuLaser ini hanya bisa dilakukan di Gogomall di nomor yang ada di layar TV atau boleh dapatkan dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di dalam Sutra Kota Tangerang. Nanti Customer Relation akan memberikan pendampingan eksklusif kepada Anda selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Sekali lagi ya, fasilitas ini hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Dan Gogomall ini tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi hati-hati, waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Jadi pemirsa jangan tunda lagi, segera gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga ya. Kami pamit, terima kasih telah menyaksikan acara Go Healthy dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Semuanya, salam sehat, semangat! Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.